The Industrial Revolution took a few hundred years, the Information Revolution a few decades. We're seeing this transition happen much, much quicker. It can get to the point where you don't know if it's real or not. We don't think quite like a computer. Computer has pulses, ones and zeros. People would say that a computer can't dream. However, we use the word hallucinate all the time. I think it's just around the corner where we'll start seeing significant economic issues being caused by misinformation generated by AI. People are afraid to lose their jobs. That fear is very relevant. The genie can never be put back. You could put 1,000 regulations. You will not stop people who are smart enough to figure this out. AI is not going away. And so I would say, start learning now. Be prepared. AI, Artificial Intelligence. AI. Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di masa kini kian pesat, kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Komputer IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Secara tegas, Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Kosasih mengatakan manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi digital. ChatGPT adalah asisten berbasis kecerdasan buatan yang mampu memahami pertanyaan dan memberikan jawaban secara cepat. Layanan ini membantu pengguna mencari informasi, membuat tulisan, dan menyelesaikan berbagai tugas melalui percakapan yang terarah dan efisien. Penggunaan ChatGPT di kalangan mahasiswa saat ini semakin meningkat karena dianggap mampu membantu memahami materi dan menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan kecenderungan penggunaan yang berlebihan tanpa proses berpikir mandiri. Banyak mahasiswa mulai mengandalkan ChatGPT sebagai sumber utama jawaban, bukan sebagai alat pendukung pembelajaran. Situasi ini memunculkan masalah baru berupa menurunnya kualitas pemahaman dan kemampuan analisis mahasiswa. Selain itu, penggunaan yang tidak bijak seringkali mengarah pada plagiarisme dan pelanggaran etika akademik. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai kejujuran mulai terabaikan dalam proses penyelesaian tugas. Karena itu, mahasiswa diharapkan perlu menempatkan ChatGPT sebagai alat bantu belajar yang tetap menghargai integritas dan usaha pribadi. Pernah sih Kak, kalau yang sering sih pasti udah pasti sering, apalagi sejak kuliah ini pasti bakal sering buka yang namanya AI untuk mencari artikel, terus jurnal untuk membuat presentasi juga materinya walaupun tapi nggak sepenuhnya dari situ. Biasanya Kak, kalau misalnya tugas-tugas untuk mencari pendapat sendiri tuh sendiri. Cuman kalau misalnya tugas-tugas dari referensi jurnal atau buat CBR, CGR biasanya minta bantuan ChatGPT juga Kak. Kalau lingkungan sekitar udah pasti ChatGPT itu pasti semua orang punya ya Kak kayaknya untuk sekarang ini. Apalagi kita sekarang mahasiswa kan butuh banyak referensi gitu kan. Nah ChatGPT ini kan bisa membantu, sangat membantu. Dan orang-orang sekitar saya yang saya kenal pasti punya juga gitu. Kayak misalnya pakai kayak Pengaruh karena kayak sekarang pun ada juga yang mahasiswa yang kalau ditanya ini tugasnya buat kerja sendiri atau enggak, pasti dia kadang jawabnya ngerjain sendiri kayak dari AI. Dapat kita simpulkan bahwa penggunaan ChatGPT di kalangan mahasiswa membawa manfaat besar dalam mempercepat pemahaman materi, memperluas akses informasi, dan mempermudah penyelesaian tugas. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan serius terhadap kejujuran akademik ketika mahasiswa mulai menggunakannya sebagai pengganti proses belajar yang seharusnya dilakukan sendiri. Ketergantungan pada jawaban instan dapat memicu tindakan plagiarisme.
pengabaian kemampuan berpikir kritis, serta menurunkan kualitas karya akademik yang dihasilkan. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya kejujuran akademik, tetapi juga mengindikasikan penurunan nilai moral seperti tanggung jawab, integritas, dan kedisiplinan. Jika terus dibiarkan, penggunaan ChatGPT tanpa pengendalian dapat membentuk budaya belajar yang tidak sehat dan menghambat pembentukan karakter mahasiswa sebagai individu yang beretika. Oleh karena itu, pemanfaatan ChatGPT harus disertai kesadaran moral dan komitmen terhadap nilai kejujuran, sehingga teknologi ini menjadi alat pendukung pembelajaran yang memperkuat kemampuan intelektual sekaligus menjaga integritas dan etika mahasiswa.